Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, edisi kali ini membicarakan tentang bagaimana cara ulama Wahabi mendidik pengikutnya untuk menonaktifkan akalnya. Akalnya di-off-kan, dinonaktifkan. Itu caranya bagaimana? Lalu ulama Wahabi ini menguasai para pengikut itu. Nah, para ulama Wahabi ini menyampaikan pelajarannya kepada murid-murid, kepada pengikutnya. Nah, di antara pengikut atau murid-murid ini nanti pecah menjadi dua kelompok. Ada satu kelompok yang langsung menerima, tidak merasa ganjil dengan apa yang disampaikan. Kelompok satunya ini merasa ganjil dan tidak menerima. Nah, untuk kelompok pertama yang tidak merasa ganjil, tidak merasa iskal dan langsung menerima, ini sangat disenangi oleh para guru-guru Wahabi dan karirnya akan diorbitkan, cepat melesat. Mengapa? Karena akalnya tidak dipakai. Nah, kelompok satunya ini merasa ganjil dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya itu. Lalu bagaimana? Setelah merasa ganjil, guru-gurunya memberikan jawaban. Jawabannya pun tidak memuaskan. Karena tidak memuaskan, dia tetap merasa ganjil. Maka langkah terakhir, si guru Wahabi ini akan memberikan obat penenang. Apa obat penenangnya? Obat penenangnya adalah si guru Wahabi itu akan berkata, hati kita harus merasa tenang, menerima, dan merasa puas. Karena ini akidah salaf. Apa yang ada di akal kita, biarkan itu, tinggalkan. Maka bagaimana setelah disampaikan begitu, sebagian murid ini ada yang langsung menerima dan merasa tenang, atau mungkin dipaksa-paksakan merasa tenang itu. Nah, ini kelompok yang ini lalu meng-off-kan atau menonaktifkan akalnya. Kelompok satunya ini tidak menonaktifkan karena memang tidak menerima dan jawaban dari gurunya tidak memuaskan. Maka akhirnya bagaimana? Orang ini tetap menentang, tetap menggugat apa yang disampaikan oleh gurunya. Maka bagaimana? Orang ini pilihannya ada dua. Orang ini nanti pergi dari jamaah ini, atau kalau tidak pergi akan diusir ramai-ramai oleh kawan-kawannya. Sudah dianggap bukan golongan Salafi Wahabi. Ini cara Wahabi mendidik mereka. Nah, ini artinya apa? Para ulama Wahabi mendidik jamaahnya untuk menonaktifkan akalnya. Sebagian dari jamaah Wahabi sejak awal memang menonaktifkan akal tidak dipakai. Ada sebagian akalnya diaktifkan, digunakan. Tapi di perjalanan, karena dikasih obat penenang, maka dinonaktifkan, di-off-kan lagi. Artinya sama-sama tidak dipakai seperti itu. Kalau ternyata tetap memakai akalnya, menyampaikan gugatan, keganjilan apa yang disampaikan gurunya, ada kalanya orang ini keluar sendiri atau dikeluarkan, diusir ramai-ramai oleh kawan-kawannya dan gurunya. Ini Wahabi. Dan para jamaah Wahabi ini sangat fanatik pada apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Kalau ada guru lain berbeda dengan pandangan guru-gurunya, maka mereka akan membela mati-matian apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Mereka membelanya secara fanatik karena tidak menggunakan akal. Mereka menonaktifkan akalnya. Kalau suatu saat nanti guru yang berbeda dengan gurunya ini berjumpa dalam satu pertemuan, lalu mereka ternyata bagus sekali dan perbedaan ternyata hanya kesalahpahaman saja, maka murid-murid ini langsung diam. Artinya apa? Perbedaan antara gurunya dengan guru yang lain itu bukan dilatar belakangi persoalan ilmiah. Karena kalau perbedaan itu dilatar belakangi oleh persoalan ilmiah, biasanya berkelanjutan, terus berlangsung. Tetapi ini enggak, karena bukan persoalan ilmiah. Ini saudara, cara-cara ulama Wahabi mendidik jamaahnya untuk menonaktifkan akalnya. Ini disampaikan oleh seorang mantan ulama Wahabi, Syekh Khalid bin Abdullah Bahumid Al-Ansari. Beliau ini muridnya Syekh Ibnu Utsaimin dan muridnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i. Tapi kemudian karena beliau ini menggunakan akalnya, maka beliau keluar dari Wahabi dan menceritakan masa lalunya ketika masih Wahabi. Nah,
Dalam masalah lain, ulama-ulama Wahabi ini juga punya satu cara untuk mengendalikan jamaah atau pengikutnya ketika dihadapkan dengan kitab-kitab turas, kitab-kitab ulama dulu. Gimana maksudnya? Ulama Wahabi ini kan mendidik para pengikutnya kalau kita ini pengikut ulama salaf, padahal bukan. Ternyata setelah Wahabi ini menerbitkan kitab-kitab ulama-ulama dulu, banyak riwayat-riwayat dari salaf di mana ajaran Wahabi bertentangan dengan riwayat itu. Atau tidak usah jauh-jauh, misalnya dengan Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama yang menjadi panutan mereka. Misalnya di dalam kitabnya Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, ketika Syekh Ibnu Qayyim menyebutkan tentang keyakinan beliau yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW, istri-istrinya dan para sahabatnya, lalu wa natawassalu ilallahi ta'ala bihim, kami bertawassul kepada Allah dengan mereka, dengan ahlul bait, dengan istri-istri Nabi dan para sahabat. Nah, akhirnya bagaimana? Penerbit Wahabi di Saudi Arabia melakukan tahrif terhadap kitab ini. Diganti oleh si Wahabi, wa natawassalu ilallahi ta'ala bittiba'ihim. Kami bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan mengikuti mereka, bukan dengan mereka. Ini tahrif. Mengapa ditahrif? Ini semata-mata untuk mengendalikan muridnya. Mengapa ulama Wahabi melakukan tahrif? Mereka takut digugat oleh jamaahnya, pengikutnya. Syekh, katanya kita ini ikut ulama salaf dan tawassul ini syirik. Kenapa Syekh Ibnu Qayyim ini bertawassul dengan keluarga Nabi SAW, dengan istri-istri beliau, dengan para sahabat? Ini kan syirik. Nah, agar mereka tidak digugat, tidak dipertanyakan oleh jamaahnya, maka bagaimana? Satu-satunya cara, jalan pintas yang mereka ambil, kitabnya ditahrif. Artinya apa? Tahrif, pemalsuan, distorsi terhadap kitab-kitab ulama dulu. Ini cara Wahabi untuk mudah mengendalikan pengikut dan jamaahnya. Karenanya hati-hati kita membeli kitab, khawatir penerbitnya Wahabi, walaupun kitabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang ditahrif oleh mereka. Hati-hati, karena mereka memang ahli tahrif, ahli pemalsuan dan distorsi. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa wat-tahrif min adatil yahud, mendistorsi, memalsukan teks itu termasuk tradisi Yahudi, dan tradisi ini dikembangkan di kalangan Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف مشايخ السلفية يربون أتباعهم؟ يربونهم على إلغاء العقل. كيف ذلك؟ المشايخ يلقون دروسا، الطالب إما أنه لا يستشكل وإما أنه يستشكل. الذي لا يستشكل يستورد ويصدر، ما عنده أي إشكالات، يأخذ من المشايخ